Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Dimanapun juga kita berada, saya senang kita boleh berjumpa kembali meskipun cuma lewat media, yaitu melalui channel YouTube saya, Pendeta Lendra Karundeng. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan membagikan berkat rohani lewat kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur pertolongan Tuhan begitu dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Kami boleh menikmati hari ini Tuhan dengan nafas gratis yang masih Engkau berikan buat kami. Biar kami pergunakan semua itu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami menjalani aktivitas kami sepanjang hari, kami rindu Tuhan menaburi kami dengan firman Tuhan. Engkau mengurapi, menguduskan, bahkan melayakkan hamba-Mu, sehingga hamba boleh dipakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sehingga firman ini Tuhan boleh menerangi setiap hati manusia dimanapun juga mereka berada, sehingga mereka semakin cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba siap bekerja sama dengan Roh Kudus menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya akan memberikan tema khotbah, jadilah garam dan terang dunia. Haleluya. Saudara, tentu saja berbicara tentang garam, kita kenal apa garam itu. Garam itu dia rasanya asin. Setiap makanan itu saudara, kalau tidak ditaruh garam pasti akan tawar hambar, tidak ada rasanya dan tidak enak. Nah saudara, kenapa setiap makanan itu harus ditaruh garam? Supaya makanan itu ada rasanya, kita juga yang makan bisa nikmat, dan kita juga bisa menikmati dengan enak. Dari manakah asal garam itu? Saudara, garam itu diambil dari laut. Dia diolah sedemikian rupa, dibentuk saudara sedemikian rupa, sampai garam itu menjadi garam yang siap digunakan, siap dipakai, dan siap disalurkan kepada banyak orang. Dan firman Tuhan katakan, jikalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Pasti akan dibuang dan diinjak orang. Haleluya. Demikian juga hidup kita saudara. Tuhan memberikan kita gambaran seperti garam. Ya, ketika Tuhan mengambil kita saudara dari hidup kita yang lama. Mungkin kita yang tadinya suka berzina. Mungkin kita yang tadinya suka berjudi. Mungkin kita yang tadinya suka mabuk. Mungkin kita yang tadinya suka bohong, suka dusta, suka melakukan kejahatan yang jijik di mata Tuhan. Kemudian Tuhan panggil kita saudara, Tuhan keluarkan kita dari kejijikan, dari lumpur dosa. Dia bawa kita masuk ke dalam terang. Dia proses kita, dia bentuk kita saudara, sehingga kita menjadi pribadi yang siap dipakai, siap digunakan, dan siap menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Haleluya. Saudara, firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Artinya, kita juga dipakai Tuhan untuk menerangi setiap manusia. Seperti saudara contoh, pelita. Tapi kalau saya taruh di atas meja, pasti semua ruangan kena dampak dari terang itu. Demikian juga hidup kita. Ya. Ketika saudara kita sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba Tuhan, kita mengajar saudara, tetapi kita sendiri tidak pernah bertanggung jawab dengan setiap perkataan,
kita, firman Tuhan berkata, kita pasti akan dibuang dan diinjak orang. Contoh, kita mengajar jangan mencuri, kita sendiri mencuri. Kita mengajar jangan berzina, kita sendiri berzina. Kita mengajar jangan berbohong, jangan berdusta, kita sendiri mesti berbohong dan berdusta. Apakah itu yang dinamakan terang? Kalau kita saja tidak bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita ucapkan, pasti orang akan berkata, kamu aja masih suka berbohong kok. Kamu aja masih suka mencuri kok. Kamu aja berzina kok. Ngapain kamu ajarkan kami? Ya iya. Memang saudara, kita tidak pernah luput dari setiap kelemahan. Saudara, saya mau kasih tahu. Setiap kita memang punya kelemahan, saudara. Tetapi mari kita bawa setiap kelemahan kita itu di kaki Tuhan. Ya. Setiap hari saudara saya berdoa. Ya. Jujur saudara, terkadang saya juga tidak bisa menahan emosi saya. Ya. Kalau saya melihat ada hal-hal yang tidak mengenakan, langsung kutegur. Ya, aku marah. Tetapi apakah marah itu nggak boleh, saudara? Saya rasa saudara, kalau kita marah karena kebenaran, saya rasa itu nggak salah, saudara. Ya. Ketika Yesus menegur orang-orang yang berjualan di dalam bait Allah, dia marah. Ya, karena apa? Karena tempat untuk kita beribadah dijadikan tempat berjual beli. Ya, Yesus marah, dia obrak-abrik semua jualan yang ada di bait Allah. Ya. Kemudian dia berkata, rumah ini adalah rumah doa. Jangan pernah engkau jadikan sarang penyamun. Haleluya. Saudara, firman Tuhan jelas katakan begini, saudara. Ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Jangan pernah engkau jadikan sarang penyamun. Ketika kita sudah merasa bahwa kita sudah bertobat, saudara, tetapi kita nggak bisa mengendalikan hidup kita di hadapan Tuhan. Apa gunanya semua itu, saudara? Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Satu ketika, saudara, ada seorang hamba Tuhan. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Begitu luar biasa dipakai Tuhan. Saudara, setiap kali dia pergi pelayanan, yang dia bonceng bukan istrinya, tapi pengerjanya. Alasan karena pengerjanya ini mau pimpin pujian, bantu dia pelayanan. Kemana-mana yang dia bawa pengerja, kemana-mana pengerja. Akhirnya apa? Satu ketika pengerjanya hamil. Terus tanya, loh selama ini kamu gak pernah pacaran, kok bisa hamil? Akhirnya dia dihentikan dari pengerja, dipulangkan ke rumahnya. Lama-kelamaan ketahuan ternyata siapa yang hamilin? Gembalanya sendiri. Kita bertanya, loh kenapa? Ya iya, kenapa bisa terjadi? Karena kita sendiri yang memberi celah kepada iblis. Firman Tuhan katakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Celah kecil aja kita buka, dia masuk kok. Ya. Kemana-mana pelayanan, saudara, pengerja yang dibawa. Pergi lagi ke KKR, pengerja yang dibawa. Apa-apa istrinya selalu tinggal di rumah. Akhirnya, kenapa bisa jatuh? Karena terlalu sibuk melayani sana sini, saudara. Akhirnya dia tidak tahu bahwa kekuatan kita itu cuma di doa. Yesus sendiri pernah berkata, ya, ketika dia mau disalib, saudara, dia katakan begini kepada murid-muridnya. Tidak bisakah kalian berjaga-jaga dalam sejam saja? Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Berarti kekuatan kita di dalam doa. Kalau kita melayani terlalu sibuk, tetapi persekutuan kita dengan Tuhan, saudara, kita sepelekan, maka dari situ, saudara, kesempatan setan untuk mencobai kita. Karena pencobaan itu bukan dari Tuhan, tapi dari setan. Karena apa? Kita tidak pernah ada persekutuan doa dengan Tuhan. Untuk itu mari, saudara,
Sesibuk-sibuknya kita melayani, jangan pernah lupa persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Biar kekuatan kita, power kita semakin ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Kita semakin mendengar Tuhan berbicara bagi kita. Ya, kita lebih senang mendengar suara Tuhan daripada saudara kita sendiri yang pergi tapi kita sendiri tidak punya kekuatan apa-apa untuk bisa melawan segala tipu muslihat setan. Karena firman Tuhan jelas berkata, pergunakanlah perlengkapan senjata Allah. Berdoalah setiap waktu dalam roh. Dan berjaga-jagalah. Karena iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang patut ditelannya. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mungkin firman Tuhan yang saya sampaikan ini keras. Tapi biarlah saudara membawa hidup kita semakin sadar-sadarnya. Ketika kita punya kelemahan, kita bawa di kaki Tuhan. Kita doakan setiap kelemahan kita. Ya, saya juga setiap hari berdoa buat kelemahan saya. Tuhan, inilah kelemahanku. Ya, saya bawa semua kelemahanku di kaki Tuhan. Biar semakin hari saya semakin diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus dimanapun juga kita berada. Mari saudara, kita belajar jadi garam dan terang dunia. Biar benar-benar melalui garam itu memberikan rasa ya kepada setiap orang, rasa yang enak supaya mereka sedap memakannya dan boleh menjadi terang ya. Bukan kita saudara membawa pelita untuk taruh di bawah meja, tetapi taruh di atas meja supaya bisa menerangi semua orang dan semua orang bisa melihat hidup kita melalui perbuatan perkataan kita, semuanya benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Mari saudara kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hamba sudah selesai menyampaikan isi hati Tuhan. Biar urapan kuasa Tuhan terus mengalir lewat bibir hambamu, sehingga hamba boleh dipakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati setiap para pemirsa, penonton, pendengar dimanapun juga Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati mereka Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan, lewat firman Tuhan ini mereka merasa diberkati, dibekali, dan mereka boleh diberikan kekuatan dan mengoreksi diri mereka supaya mereka menyadari dan membenahi diri supaya mereka boleh hidup berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba bersyukur atas firman-Mu. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada hari ini. Dan jangan lupa saudara, kalau saudara merasa benar-benar diberkati dengan firman Tuhan melalui channel YouTube saya, jangan pernah kita lupa tekan like, subscribe, dan share. Bagikanlah khotbah-khotbah ini kepada siapapun teman-teman kita, sanak saudara kita, supaya firman Tuhan ini semakin meluas dan banyak orang boleh diberkati dan mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan.